Ada bunyi. Sebuah notifikasi. Hanya titik merah kecil di sudut layar. Mudah diabaikan. Dalam dunia yang selalu terhubung, kita menganggap pesan digital sebagai sesuatu yang abadi. Mereka akan selalu ada di sana. Menunggu di server manapun. Siap dibaca kapan saja. Hati-hati. Ada satu pesan digital yang akan membuatmu bertanya, kenapa aku tidak membacanya lebih cepat? Siapkan dirimu. Karena konsekuensi dari penundaan itu, betapapun singkatnya, adalah takdir yang tak terduga. Kita semua sibuk. Kita semua menunda. Kita telah melatih diri kita untuk memprioritaskan yang urgent email atasan, deadline jam 4 sore, panggilan konferensi di atas yang important. Tapi bagaimana jika penundaan 3 jam, 30 menit, atau bahkan 30 detik, dapat mengubah takdir yang paling personal? Ini bukan hanya tentang manajemen waktu. Ini tentang kemanusiaan kita di era digital. Mari kita kenalkan Anya, seorang profesional muda, ambisius, dan yang sangat sibuk. Bagi Anya, kesuksesan diukur dari seberapa baik dia mengontrol lingkungannya. Dan itu termasuk ponselnya. Ia selalu menggunakan mode Do Not Disturb saat bekerja. Dunia luar bisa menunggu. Hanya pekerjaan yang berhak atas perhatian penuhnya. Ini bukan egois. Ini efisiensi. Begitu ia meyakinkan dirinya. Pukul jam 14:05. Pesan pertama tiba. Dari Risa, sahabat lamanya. Risa bukan tipe orang yang mengirim pesan drama atau spam. Risa adalah koneksi emosional Anya yang selama ini selalu diasumsikan aman. Isi pesannya masih samar, tapi nadanya mendesak. Tolong, kamu harus melihat ini sekarang. Ini penting. Anya melihat notifikasi itu melalui pantulan di layarnya. Ia menghela napas. Rasa bersalah yang samar mulai menusuk, tapi ia segera menekannya dengan rasionalisasi. Pasti cuma drama biasa. Atau butuh bantuan pindahan. Aku ada meeting besar. 40 juta dipertaruhkan. Hubungan personal bisa menunggu. Nanti saja. Kubaca setelah pukul 17. Jam 14:30. Meeting dimulai. Jam 15:30. Meeting sukses besar. Anya merasa euforia. Perasaan itu, perasaan kemenangan profesional, jauh lebih nyata dan memuaskan daripada kecemasan yang ditimbulkan oleh notifikasi kecil itu. Ia mengambil ponsel, bukan untuk membalas Risa, melainkan untuk memberi hadiah pada dirinya sendiri. 15 menit scrolling di media sosial. Ia menukar urgensi orang lain dengan distraksi instan. Pukul jam 16:30. Alarm berbunyi, bukan di dunia nyata, tapi di alam bawah sadar. Pesan kedua masuk. Risa mengirim pesan lagi, dan kali ini, telepon berdering. Sebuah nomor asing. Pesan dari nomor tak dikenal itu, kini menjadi titik fokus baru, kecemasan. Isinya mengkhawatirkan. Apakah Anda teman Risa? Dia perlu dihubungi segera. Jantung Anya berdenyut lebih cepat. Ini bukan lagi drama biasa. Ini terasa dingin, tapi ia adalah ahli dalam menekan perasaan. Pasti salah sambung. Atau Risa kehilangan ponselnya. Ini pasti hanya miskomunikasi yang bisa menunggu. Ia meyakinkan dirinya bahwa laporan ini bukan kehidupan Risa, adalah masalah hidup dan mati yang harus diselesaikan. 180 menit telah berlalu sejak pesan pertama. 180 menit di mana telepon Anya berfungsi sebagai benteng digital yang melindunginya dari kenyataan. Pukul jam 18:30. Laporan selesai. Misi tercapai. Dengan perasaan puas, Anya akhirnya menggapai ponselnya. Sekarang, ia siap menghadapi drama Risa. Ia siap membalas dengan santai. Ada apa? Momen tenang yang menipu. Jempol Anya menyentuh ikon aplikasi pesan. Rasa puasnya masih ada. Bercampur sedikit rasa bersalah yang ia anggap remeh. Dia membaca pesan pertama, dan dunia Anya runtuh. Ini bukan drama. Ini bukan lelucon. Ini adalah permintaan bantuan paling mendesak yang pernah ia terima. Dan ia menukarnya dengan keberhasilan menyelesaikan laporan. 2 jam. Risa membutuhkan kehadirannya 2 jam lalu. Ia menelepon Risa. Sekali, 2 kali. Hanya suara operator yang dingin. Dia mencoba mencari nomor tak dikenal, yang menghubunginya jam 16:30. Panggilan tersambung.
Suara di seberang telepon, suara seorang perawat yang lelah. Maaf, ini dari Rumah Sakit Bakti. Anda teman Ibu Risa? Kami mencoba menghubungi beliau sejak pukul 4 sore. Karena tidak ada persetujuan yang bisa kami dapatkan, dan kondisi beliau memburuk dengan cepat, kami tidak bisa menyelamatkannya. Penyesalan Anya bukan hanya karena Risa meninggal. Penyesalan terbesarnya adalah karena dia melewatkan kesempatan terakhir untuk mengatakan aku datang. Dia melewatkan momen krusial yang bisa saja seandainya dia membaca pesan itu 3 jam lebih cepat mengubah jalannya cerita. Mengapa kita melakukan ini? Mengapa kita mengabaikan pesan yang paling penting? Ini adalah anatomi dari penyesalan digital. Pertama, prokrastinasi digital dan digital overload. Di tengah rentetan email kerja, iklan, dan pesan grup, otak kita memperlakukan semua notifikasi sebagai ancaman atau spam. Pesan Risa yang sangat penting tersamarkan oleh puluhan notifikasi yang sama sekali tidak penting. Kedua, ilusi kontrol. Kita berpikir pesan itu tidak akan kemana-mana. Kita lupa bahwa pesan digital adalah jembatan menuju realitas fisik yang bergerak tanpa henti. Waktu di dunia nyata terus berjalan. Meskipun pesan di kotak masuk kita tampak statis. Ketiga, cognitive filtering. Kita secara sadar menyaring pesan dari orang terdekat karena menganggap mereka selalu ada. Kita percaya mereka akan selalu memaafkan penundaan kita. Ironisnya, karena kita sangat percaya pada mereka, kita menempatkan mereka di prioritas terbawah. Biaya penyesalan digital adalah yang terberat. Ia meninggalkan jejak. Anya kini memiliki arsip pesan yang tidak terbaca. Bukti fisik dari kelalaiannya, rasa bersalahnya, akan selalu diperkuat oleh pesan Risa yang kini abadi dalam cloud. Seandainya aku adalah kalimat yang akan menghantuinya selamanya. Lalu, bagaimana kita mengatasinya? Mari kita terapkan 2 solusi praktis. Terapkan aturan prioritas hati. Siapa orang yang paling jarang menghubungimu? Dan menggunakan nada mendesak. Ketika mereka muncul, mereka harus menjadi prioritas tertinggi. Itu adalah alarm yang sesungguhnya. Dan terapkan di 30. Second rule, jika notifikasi terasa sedikit saja mendesak, luangkan 30 detik untuk memverifikasi urgensinya. Jangan menundanya 3 jam. 30 detik dapat membedakan antara penyesalan seumur hidup dan penyelamatan. Kisah Anya, tragisnya, adalah cerminan kita semua. Kita hidup dalam sebuah kotak kaca digital yang terlalu sering kita gunakan untuk memblokir dunia, bukan untuk menghubungkannya. Ponsel genggam adalah alat yang luar biasa. Alat komunikasi, alat produktivitas. Tapi ia juga bisa menjadi museum penyesalan pribadi kita. Sebuah tempat di mana kita menyimpan bukti dari janji yang kita langgar. Lihat ponselmu sekarang. Ada pesan dari orang yang kamu sayangi? Kapan terakhir kali kamu benar-benar memprioritaskan mereka di atas pekerjaan atau scrolling tanpa tujuan? Jangan biarkan layar notifikasi menjadi dinding tebal antara kamu dan takdir seseorang. Bacalah, angkatlah telepon itu. Sebelum kata terlambat menjadi satu-satunya balasan yang kamu dapatkan.